Nadia Utaminingsih dari kelompok 5, mata kuliah Ekofisiologi Tumbuhan FMIPA UI. Kali ini, kelompok 5 akan menjawab pertanyaan, apakah tumbuhan dapat berkomunikasi satu sama lain? Jawabannya adalah ya. Menurut hasil diskusi kelompok kami, tumbuhan memang dapat berkomunikasi satu sama lain. Aktivitas ini biasa disebut juga sebagai plant-plant communication. Hipotesis atau statement mengenai hal ini pertama kali disampaikan oleh David Rose pada tahun 1983. Pada saat itu, David mengamati adanya peningkatan resistensi oleh pohon Daedalus sitka yang hidup di tanaman yang mengalami tekanan herbivori tinggi. Hipotesis ini kemudian juga didukung oleh hasil penelitian dari Baldwin dan Schloss di tahun yang sama. Tetapi pada awalnya, hipotesis ini mendapat banyak pertentangan dari para ekolog lain karena beberapa alasan. Alasan pertama, karena dianggap ada kemungkinan pseudo-replikasi atau tidak adanya independensi dari replikasi penelitian tersebut. Karena memang replikasi-replikasinya dilakukan pada kondisi perlakuan yang sama dan lingkungan yang sama. Alasan yang kedua, karena beberapa hasil eksperimen dianggap dapat dijelaskan melalui hipotesis alternatif yang belum dicoba sebelumnya. Alasan yang ketiga, karena beberapa eksperimen pengulangan dari eksperimen awal tersebut memang ada yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Namun, seiring berjalannya waktu dan banyak perkembangan yang terjadi di dunia sains dan penelitian, teori atau hipotesis tersebut kemudian diterima secara umum. Lalu, bagaimana tumbuhan dapat berkomunikasi satu sama lain? Ketidakmampuan tumbuhan untuk berpindah tempat dan berkomunikasi secara verbal tidak mengurangi kemampuannya atau tidak menghilangkan kemampuannya untuk terus bermetabolisme seperti makhluk hidup yang lain. Zat-zat dan senyawa yang dihasilkan oleh reaksi-reaksi kimia dalam tubuh tumbuhan tersebutlah yang kemudian menjadi perantara tumbuhan untuk berkomunikasi satu sama lain. Lalu bagaimana tipe dan contoh-contoh dari plant-plant communication? Berikut tipe-tipe dan contoh dari plant-plant communication. Hai, saya Nadifa dan saya akan membicarakan tentang tipe-tipe plant communications atau tipe komunikasi tanaman. Nah, ada apa aja sih tipe komunikasi pada tanaman itu? Sejauh paper yang saya baca, saya menemukan 3 cara. Yang pertama dengan cara volatil, yang kedua dengan airborne, dan yang ketiga dengan root exudates atau exudat akar. Bagaimana sih caranya dengan senyawa volatil itu? Jadi, misalnya ada tanaman spesies A. Tanaman spesies A ini diserang oleh patogen maupun herbivori misalnya. Nanti tanaman A ini akan berusaha untuk bertahan. Nah, spesies A ini akan mengeluarkan senyawa volatil atau senyawa yang memiliki bau khas, yang bau khas tersebut akan dikenali oleh tanaman spesies A juga, tetapi berbeda individu. Nah, nanti tanaman spesies A individu yang lain akan berpikir bahwa wah, sedang ada bahaya, kita harus membentuk perlindungan diri. Nanti tanaman tersebut akan mengenali senyawa volatil itu dan membentuk sistem atau mekanisme pertahanan diri sehingga tidak dapat diserang oleh patogen maupun herbivori. Yang kedua dengan cara airborne. Airborne itu dengan cara melepaskan senyawa yang berbau ke udara. Jadi senyawa tersebut akan tersebar di udara dan dikenali pula oleh tanaman yang satu spesies. Kemudian root exudates itu dengan cara akar akan mengeluarkan senyawa misalnya flavonoid yang nantinya akan membunuh misalnya herbivori atau membunuh nematoda atau membunuh patogen. Tetapi root exudates ini juga bisa membunuh spesies saingannya. Misalnya tanaman dengan spesies B itu diserang oleh nematoda, maka tanaman spesies B itu akan mengeluarkan senyawa misalnya flavonoid yang nantinya akan membunuh nematoda tersebut. Sepertinya itu saja sih tipe-tipe komunikasi tanaman yang saya tahu dari paper-paper yang sudah saya baca. Nah teman-teman, tadi kan dijelasin ya perihal komunikasi tanaman. Nah di sini aku mau kasih contoh nih salah satu tanaman yang memang bisa mengeluarkan komunikasi untuk tanaman lainnya, yaitu Centaurea maculosa. Nah, dari Centaurea maculosa ini
tanaman tersebut mengeluarkan root exudate sehingga bisa memberitahu tanaman Macrorhiza lainnya untuk mengeluarkan root exudate yang sama sehingga dapat menekan pertumbuhan tanaman semak belukar yang ada di Amerika Utara. Penelitian ini pernah dilakukan oleh Perry dan kawan-kawan. Nah, tidak hanya itu, untuk komunikasi yang dilakukan juga dilakukan oleh tanaman pinus, yang mana tanaman pinus bisa berkomunikasi dengan tanaman pinus lainnya untuk menekan pertumbuhan tanaman semak belukar di bagian bawah dari tanaman tersebut, sehingga semak belukarnya tidak bisa tumbuh dan pinus dapat menginvasi suatu daerah. Nah, dengan demikian komunikasinya bisa dilakukan dengan menggunakan volatile organic compound atau senyawa volatile organik atau juga root exudate, seperti itu teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Napa. Saya akan menjelaskan contoh selanjutnya dari plant communication. Pada artikel yang telah ditulis oleh Richard Carban, diketahui bahwa terjadi komunikasi antara semak belukar Artemisia tridentata dengan tembakau liar Nicotiana attenuata yang tumbuh berdampingan dengan jarak kurang dari 15 cm. Nah, jadi mereka bertetangga ya. Bentuk komunikasi ini teramati saat semak belukar yang sudah mengalami pelukaan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yaitu telah terkena serangan herbivore, membuat tanaman tembakau di sekitarnya lebih resisten terhadap serangan herbivore. Nah, peneliti mendapatkan data bahwa sinyal yang dikirimkan semak melalui perantara udara merupakan senyawa volatil. Semak ini merupakan golongan aromatik, sehingga senyawa volatil berupa asam jasmonat akan otomatis keluar apabila semak terluka. Nah, asam jasmonat ini diterima tembakau sebagai tanda untuk menyiapkan senjata berupa polyphenol oksidase yang merupakan enzim yang dapat diinduksi tembakau. Dan apabila polyphenol oksidase ini tertelan oleh herbivore, akan membuat pencernaan herbivore terganggu. Hal inilah yang menyebabkan tembakau resisten terhadap serangan herbivore apabila ditanam dekat dengan semak. Komunikasi antar tumbuhan dan tetangganya dimaksudkan untuk meningkatkan perlawanan di area sekitar, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kedua belah pihak. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nanda Putri dari kelompok 5 Ekofisiologi Tumbuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh terakhir dari bagaimana sih tumbuhan itu berkomunikasi untuk pertahanan dirinya dari berbagai serangan maupun itu patogen atau herbivori. Nah, di sini contohnya yang terakhir itu bahwa tanaman tomat juga bisa melakukan komunikasi tumbuhan. Nah, penelitiannya itu menguji tanaman tomat atau Solanum lycopensicum dengan larva Spodoptera litoralis. Nah, jadi tanaman tomat yang telah dilukai oleh larva Spodoptera litoralis ini kemudian akan memberikan sinyal atau memberikan signaling berupa senyawa organik volatil atau VOC ke tanaman spesies tomat atau tanaman tetangganya. Nah, kemudian tanaman tomat tetangganya itu akan menerima senyawa organik volatil tersebut dan kemudian akan menginduksi respons dan akan diterima oleh reseptor di membran selnya. Nah, kemudian setelah diterima oleh reseptor tersebut, kemudian akan terjadi depolarisasi sel yang sangat cepat dan akan meningkatkan kalsium di sitosol. Nah, dengan adanya respons tersebut, maka akan meningkatkan pertahanan dari tanaman tomat tetangganya itu. Nah, seperti itulah kurang lebih bentuk dari komunikasi sesama tanaman tomat untuk pertahanan diri tanaman tetangganya. Halo, nama saya Nabila Mutiarani. Dari sini saya akan menyimpulkan mengenai materi yang telah dibawakan oleh kelompok saya, yaitu komunikasi antar tumbuhan. Seperti yang telah teman-teman saya jelaskan sebelumnya, tumbuhan dapat melakukan komunikasi antara sesama spesiesnya sebagai salah satu bentuk pertahanan diri dan juga salah satu bentuk pertahanan antar sesama spesies. Nah, komunikasi antar tumbuhan ini dapat dilakukan dengan cara pengeluaran senyawa volatil maupun airborne yang kemudian akan ditangkap oleh reseptor tumbuhan tersebut. Selain itu,
Tumbuhan juga dapat melakukan pertahanan dengan cara mengeluarkan senyawa kimia berupa racun, enzim maupun protein pertahanan yang berfungsi untuk mengusir maupun menjebak patogen tersebut. Nah, teman-teman, sekian materi mengenai komunikasi antar tumbuhan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.